Oke, halo rekan-rekan traders. Kita jumpa lagi dan ini part 3 untuk Slim, di mana kapan sih entry-nya? Nah, begitu ya. Kapan sih entry-nya? Nah, ini saya punya satu PDF. Nah, langsung aja saya cut ya. Saya malas share PDF ini karena ibaratnya nanti dibilang saya melakukan tindakan melanggar hukum karena melakukan share gitu ya. Anda tinggal cari aja di internet, ada kok. Seperti itu. Nah, kapan entry-nya untuk Slim? Nah, ini harus Anda lihat dulu. Pertama, saya jelasin dulu. Ini bentuk chart-nya ini, bentuk candle-nya ini bukan candlestick, bukan bar chart. Tapi ini bentuk candle yang sesuai dengan bikinannya O'Neill. Jadi hanya ada harga high, harga low, dan close. Bukan open. Opennya nggak ada. Jadi Anda kalau tahu bar chart itu kan ada high, ada low, ada open. Open tuh garisnya minusnya ke kiri, close itu minusnya ke kanan. Garis horizontalnya ke kanan. Nah, kalau ini enggak. Garisnya itu hanya, garis horizontalnya itu hanya menjelaskan harga close-nya saja di mana. Jadi harga opennya bagi William O'Neill nggak penting. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau warna hitam berarti naik, sedangkan kalau merah berarti turun. Seperti itu ya. Nah, kenapa O'Neill hanya menginginkan harga close-nya saja? Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian ini yang kedua, ini adalah chart weekly. Weekly chart. Ya, jadi di PDF ini di atas adalah chart indeksnya S&P 500, kemudian ini adalah chart sahamnya, dan di bawah ini ada LK-nya, Q on Q growth-nya. Nah, ini plot berapa persen growth-nya ya, seperti itu. Nah, ini chart weekly, kemudian moving average yang dipakai, yang dimunculkan di sini adalah moving average 10 minggu. Yang kalau di daily kita bisa ya mirip-miripnya 10 minggu, kalau di daily itu adalah 50 hari. Jadi MA 50 kalau di daily. Nah, ini dia pakai weekly 10, 10 weekly moving average-nya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Untuk contoh yang pertama ya, Anda lihat dulu LK-nya sebelum dia masuk ya, dari growth-nya minus menjadi plus 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 ya. Ya, baru dia entry. Entry-nya apa? Ada pattern di sini namanya cup and handle. Itu satu. Ya, ini contoh pertama. Contoh berikutnya lagi. Anda lihat dulu di bawah ini sebelum dia entry di sini kan dia buy di sini. Anda lihat 2 kuartal plus plus ya. Ini saya nggak tahu nih kuartal ketiga. Yang ketiga ini masuk di sini sebelumnya udah rilis LK dulu atau belum. Kita asumsikan saja 2 kuartal sudah ada nih ya. Yang ini berikutnya setelah dia entry. Jadi udah plus 70, udah plus 60. Jadi 2 kuartal berturut-turut plus. Kemudian di sini Anda bisa lihat, apa ini? Cup and handle lagi. Buy. Seperti itu ya. Terus dia melakukan average up. Add ini average up. Nah, terus di sini, nah inilah gunanya daripada bentuk candle yang dibuat oleh William O'Neill, yaitu hanya ada harga close. Di mana dia menginginkan agar langsung terlihat apakah ada beberapa minggu itu, contoh di sini ya, ini 3 minggu berturut-turut harga close-nya itu mepet-mepet atau disebut tight close. Close-nya itu ketat banget, mepet banget. 3 minggu berturut-turut di situ-situ aja. Ya, harga close-nya. Nggak liar, ibaratnya minggu lalu close di 1000, minggu ini close di 950, minggu minggu berikutnya lagi close di 1100. Itu kan volatile ya, volatile. Nah, kalau ini ibaratnya tight ya, jadi misalnya 980, terus minggu berikutnya 970, minggu berikutnya 975 gitu ya. Tight, betul-betul ketat. Inilah kenapa dia mau bentuk candlenya adalah seperti yang dia inginkan ini, yaitu hanya informasinya harga high, low, dan close-nya saja. Supaya langsung kelihatan nih close-nya di mana. Tight enggak, ketat enggak ya, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi dia average up bukan hanya berdasarkan, oh ada cup and handle enggak? Saya mau average up kalau ada cup and handle lagi breakout. Oh, enggak, tight close bisa seperti itu. Ya, lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini ya. Ini ada cup and handle, tapi dia bilang apa? Tidak beli, no buy. Di sini yang pertama ya, don't buy. Apa itu penjelasannya? Overhead supply.
Kenapa itu? Apa itu overhead supply? Anda bisa lihat sini, pangpong, 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 berapa minggu. Kalau ini cupnya, yang ini cupnya, saya kasih lihat dulu ya. Annotate dulu. Kalau ini adalah cupnya, ya, ini adalah cupnya dan ini adalah handle-nya. Nah, di handle ini terlalu volatile, ya. Jebret turun ke bawah, jebret naik lagi, terus sempat turun terus naik lagi. Waduh, pokoknya liar, tidak setenang contoh yang ada di atas kalau Anda bisa lihat. Nah, ini kan tenang banget. Tek 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 di cupnya ya, cupnya. Cup. Nah, ini kan tek 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 tenang, ya. Beda dengan yang ini. Nah, ini kan terlalu volatile di cupnya. Jadi dia bilang no buy. Don't buy. Terus kalau ini Anda lihat lagi, wah ini cup and handle nih, cup and handle nih. No buy. Di sini juga no buy. Kenapa no buy? Karena ini ada overhead supply. Jadi resistnya ini kuat, bos. Bahasa bahasa Indonesianya overhead supply ini resistennya ini betul-betul kuat. Jadi jangan dulu buy. Dia tidak mau buy. Dia buy-nya di sini. Nah, sudah melewati resisten yang betul-betul bermasalah ini, udah lewat, baru dia mau buy. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta, oh itu ada kapan Anda buy. Enggak. No, tidak seperti itu, ya. Terus ini annotation-nya saya hilangkan dulu ya supaya Anda enak lihatnya. Clear all drawing dulu. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya lagi. Nah, ini saham baru IPO. Habis IPO, dia kejar nggak di IPO, di offeringnya? Enggak, ngapain? Ya, baru arah berapa minggu, kejar nggak? Enggak, biarin aja. Sampai terbentuk cup handle. Dikonfirmasi oleh LK-nya nih. LK-nya boom 300%, 200%, 300%, edian ya kan. Pada saat terbentuknya handle, volumenya kering di bawah rata-rata. Anda bisa lihat nih, volumenya kering. Ya. Dan tight close. Anda lihat, tight close di handle. Breakout buy. Seperti itu. Anda lihat lagi di sini. Tight close. Ya kan? Breakout buy. 5 minggu tight close. Nah, 5 minggu tight close, breakout buy. Ya, nambah ini add ya, average up. Jadi William O'Neill menyarankan average up bukan average down. Ya, average down hanya untuk tolol trader mungkin ya. Oke, lanjut contoh berikutnya lagi. Cup and handle lagi, breakout buy. Seperti itu. Dan Anda lihat volume pada saat terjadinya handle, Anda bisa lihat di bawah ini. Volumenya kecil di bawah rata-rata, bahkan ini yang paling kecil nih volumenya nih. Kecil banget. Jadi itu yang diinginkan oleh William O'Neill pada saat terbentuknya handle itu volumenya harus betul-betul dry, mengering. Ya, jadi bukan sembarang, oh ini ada cup and handle ya, baik. Bukan cup and handle, handle-nya volumenya harus kering, kecil. Nggak harus kering banget seperti ini, kecil banget nih. Nggak harus, yang penting di bawah rata-rata volume average. Breakout, buy. Seperti itu. Dan Anda bisa lihat di sini earnings-nya plus 100%, plus 33%. Jadi 2 kuartal nih udah plus. Kan bagus. Seperti itu. Terus, oke, nothing special. Nah ini, tight close. Tight close, buy. Ya, jadi tidak harus cup and handle, bos. Nah, di sini, still okay. Close tight and upper half of the spread and rebounded of 10 weeks line. Spread. Tight close itu penting. Tight close berminggu-minggu, minimal 3 minggu berturut-turut, minimal ada 3 minggu, ya 3 candle weekly yang close-nya itu tight, ketat banget. Ya, harga close-nya nggak beda-beda jauh. 3 minggu. Nah, Anda lihat lagi contoh berikutnya. Cup and handle. Pada saat terjadinya handle, Anda bisa lihat volumenya turun. Ya, terjadinya handle. Oke. Tight, close. Ya, Anda perhatikan nih gambar-gambarnya. Seperti itu. Dan ini pun sama. LK-nya pun harus plus 160, plus 200%, plus 238%. Gila, 3 kuartal. Berapa kuartal berturut-turut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kenapa nggak beli di sini, William O'Neill? Bukankah ini sudah? Karena William O'Neill tidak melihat adanya cup and handle. Anda bisa tambahkan itu ke trading rules Anda, di mana William O'Neill itu untuk the first buy, dia selalu cari cup and handle. The first buy, bukan average up ya. Entry pertama, dia selalu mencari cup and handle.
Dan makanya Anda bisa lihat di sini, ini udah berapa kuartal nih, plus, 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 plus. Kalau terus Anda lihat, ini kan tren Pak, kenapa dia nggak beli? Kan gitu ya. Loh, bukan kayak ini cup and handle? Bukan, karena ini ada high yang udah di atas cup. Jadi dia tidak terbentuk sempurna. Terus, bukan kayak ini ada beberapa tight close ini, kenapa dia tidak beli? No, karena entry pertama, William O'Neill itu cenderung menggunakan cup and handle. Jadi kalau tidak terbentuk cup and handle yang sesuai keinginan dia, dengan volume yang dry ke bawah seperti ini, dia nggak akan masuk. Seperti itu. Ya, ini kan beda nih. Yang ini kalau Anda kira ini adalah cup and handle, Anda memaksakan untuk masuk, ini cup, ya, terus ini Anda bilang, ini kan handle, Pak. Kenapa dia nggak masuk? Anda bisa cek ke bawah. Volumenya itu kayak apa waktu terjadi konsolidasi di cup. Sorry, di handle. Volumenya tidak di bawah volume average. Ya, tidak. Besar volumenya. Konsolidasi yang dia mau itu terjadi dengan volume yang kecil. Volume di bawah rata-rata. Itu dia tidak mau konsolidasi terjadi dengan volume yang rame. Nggak mau dia. Dia maunya sepi. Itu menandakan supply atau ibaratnya minat orang untuk melakukan jual itu tidak ada. Seperti itu. Berkurang. Nah, ini juga, ini cup and handle ya, contoh berikutnya Anda bisa lihat nih, set. Pada saat terjadinya handle, apa yang terjadi? Volumenya dries. Volume dries up in handle. Set. Ya, Anda bisa lihat. Tight close. 7 minggu, 7 week base, dan tight close. Tight ini, ketat banget ini close-nya. Breakout, buy. Itu. Ya. Ini juga sama. Cup and handle. Pada saat terjadinya handle, apa yang Anda lihat? Memang ada satu kali volume di atas rata-rata, tapi dominan di bawah rata-rata. Dominan volumenya di bawah rata-rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari 7 minggu terjadinya konsolidasi. Semua 6 ini di bawah rata-rata. Itu yang dia mau. Ini ya. Berikutnya lagi. Nah, 22 week base ya, base-nya ini terbentuk. Apakah ini cup and handle? Tidak. Ini kan kalau kita tarik garis, ini kan namanya ascending triangle. Ya, gambarkan di sini. Set. Ngek. Tek. Ngek. Ya, ini ascending triangle. Bukan cup and handle. Bukan. Jadi tidak serta-merta harus selalu cup and handle, cup and handle, cup and handle. Enggak. Cuma dominannya cup and handle. Dia maunya. Ya, dia maunya itu. Ini lagi, Anda bisa lihat di sini. Ya, seperti ini dia entry loh. Contoh berikutnya lagi. Nah, ini kalau ini saya nggak tahu nih pattern apa nih. Yang jelas kenapa dia beli di sini. Breakout resisten kah? Resistennya bukannya di sini, gitu kan? Kenapa dia masuknya di sini? Oh, karena ada shake out, volume, and turnaround. Jadi ini membuat lower low, tapi pada saat lower low weekly ini terjadi, volumenya naik. Ini ibaratnya kita bisa bilang mungkin dia tutupnya hammer kali ya. Tapi volumenya gila pada saat ini. Jadi ini ibaratnya ngegocek tapi dengan volume yang besar. Jadi banyak orang cut loss, terus ibaratnya fund manager buy dalam jumlah banyak dan membuat harganya dorong kembali ke atas meskipun dia bikin lower low. Nah, itu juga salah satu yang disukai oleh William O'Neill. Jadi double bottom ya kalau bisa. Ini triple ya. Nanti ada contohnya double bottom di mana low dari bottom kedua harus lebih rendah daripada low dari bottom pertama. Itu yang dia suka. Ya. Ini cup and handle lagi ya. Lebih didominasi oleh cup and handle. Contoh-contohnya Anda bisa lihat di sini. Kalau ini bisa dibilang apa? Bukan cup and handle karena ini kalau saya melihat ini lebih ke triangle ya. Thread. Ya. Atau lebih mau tarik dari sini juga boleh. Ini triangle. Jadi tidak serta-merta tidak harus selalu cup and handle, bos. Cuma didominasi kebanyakan cup and handle. Seperti itu. Nah, kayak begini dia juga mau nih. Thread, tight close ya. Ini close-nya nih tight, volumenya mengering. Bahkan kecil banget nih. Ya. Naik dikit konsol 1-2 minggu ya.
dengan volume yang juga kecil pada saat terjadinya konsolidasi, breakout buy. Gitu. Tapi ya harus didukung oleh 2 kuartal nih, LK-nya bagus. Ya. Jadi inilah contoh-contoh jackpot-jackpot daripada William O'Neill. Ini cup and handle lagi, di sini cup and handle lagi, seperti itu. Jadi tidak harus cup and handle, kesimpulannya tidak harus cup and handle. Ya cuma dia suka dengan cup and handle. Jadi ini ya kalau Anda mau tambah ini menjadi salah satu pertimbangan ya silakan. Tapi kalau saya sih enggak ya. Lalu pertimbangan kedua, ini yang pertama tadi cup and handle, pertimbangan kedua dan yang penting adalah pada saat terjadinya handle, terbentuknya handle, volume harus di bawah rata-rata. Average volume. Ya, dries up, dries down. Mengering. Volumenya mengering. Ya. Terus perhatikan overhead supply atau resisten kuat. Perhatikan. Lebih baik beli di atasnya. Di atas resisten kuat itu. Jadi seperti ini. Entry daripada William O'Neill untuk Ken Slim-nya. Jadi meskipun Anda sudah screening, Anda sudah cek semua, tetap tidak bisa sembarang masuk, tetap harus tunggu. Kalau William O'Neill sukanya cup and handle, tapi ya seperti Anda lihat juga kadang ada ascending triangle, ya seperti itu, ada tight close, ya tight close. Jadi ini perlu ditambahkan satu lagi, perhatikan juga tight close, ya close minimal 3 minggu, 3 bar, 3 candle lah tulisannya biar enak. Minimal 3 candle, ya 3 candle berturut-turut itu. Jadi entry-nya seperti itu dan buy on breakout, ya. Jadi bukan dicicil bos, buy on breakout. Jadi bukan saya yang tolol, bukan saya yang mengada-ngada, bukan saya yang aneh-aneh sendiri di mana beli kok di harga lebih mahal, bego banget. Halo, this is the champion of the trader. Bukunya adalah Holy Bible-nya para trader-trader zaman now. Itu belinya buy on breakout. Nicholas Darvas juga sama, buy on breakout. Mark Minervini zaman sekarang, buy on breakout. David Ryan, buy on breakout. Jadi nggak ada cerita kita beli itu kalau nggak breakout kita nggak beli. Nggak. Kenapa? Kita butuh breakout itu artinya ada demand yang kuat, ada permintaan yang kuat terhadap saham ini sehingga harganya bisa bergerak di atas resisten. Siapa yang bisa mendorong ini? Asumsinya adalah big fund. Fund manager yang modalnya kuat, modalnya besar. Dia yang bikin breakout. Masalah setelah itu apakah menjadi false breakout atau tidak, itu urusan nanti. Yang jelas kita butuh ada supirnya nih. Supirnya nih mau bikin break apa enggak? Karena kalau supirnya nggak bikin breakout, ya nggak jalan tuh barang. Itu aja. Masa lu yang nyupirin itu? Berapa sih peluru kita? Ya kan peluru kita mah kecil. Kan gitu. Harus big fund. Itulah salah satu daripada Ken Slim, di mana adanya partisipasi dari big fund. Ya, entah itu fund manager, bandar lokal, kayak apa, kayak yang jelas big fund. Seperti itu. Oke, demikian video tentang cara entry daripada Ken Slim di William O'Neill. Semoga 3 seri daripada Ken Slim ini bisa membantu Anda untuk trading yang jauh lebih baik, yang nggak asal-asalan, sehingga kualitas trading Anda menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Dan untuk para member, Angga Bicara dan alumni trading class, nanti saya akan buat video mengenai gimana sih ibaratnya, bukan kelemahan sebenarnya, bukan kelemahan daripada Ken Slim, bukan. Tapi yang ibaratnya bisa kita modif agar menjadi lebih cocok lagi bagi sesuai dengan karakter trading kita. Terus Mark Minervini pun melakukan modifikasi, David Ryan pun melakukan modifikasi. Semua para market wizard pun yang membaca William O'Neill punya buku Ken Slim ini dan menjadikannya sebagai panutan juga melakukan modifikasi. Tujuannya adalah hanya satu, agar drawdown-nya tidak besar.
Semua mereka tujuannya cuma satu, modifikasi itu, supaya drawdown-nya tidak besar. Oke, thank you for watching and sampai jumpa di video berikutnya.